Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, puji syukur kita senantiasa bersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menciptakan kita semua, Allah tanggung jawab sepenuhnya dengan ciptaan. Miliaran tahun sebelum Allah menciptakan manusia, Allah telah menciptakan alam semesta jagat raya seisinya ini untuk mendukung menopang kebutuhan kita. Salawat dan salam semoga senantiasa bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah sengaja hadirkan di tengah kita menjadi suri teladan terbaik segala dan segala panjang zaman dalam segala segi kehidupan. Insya Allah dengan cara kita istiqamah senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah beliau dalam keseharian, Allah anugerahkan kepada kita syafaat al-ilma di akhirat kelak. Amin ya Allah rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, mengawali khutbah singkat Idul Adha 1442 Hijriah ini, khatib mengajak kita semua untuk meningkatkan iman dan takwa kita Allah Subhanahu wa taala. Persis konteksnya ibadah haji, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, sungguhnya bekal terbaik adalah takwa. Insyaallah kalau takwa adalah bagian dari diri kita, Allah anugerahkan kepada kita solusi dari setiap permasalahan hidup kita. Allah anugerahkan kepada kita rezeki yang tak terduga arahnya. Amin ya Allah rabbal alamin. Hadirin sidang Idul Adha rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dunia 1,5 tahun ini berada dalam cengkraman corona. Luar biasa masifnya, seluruh dunia tanpa kecuali terkena. Hadirin rahimakumullah, datanya dunia hari ini sudah kehilangan nyawa 2,2 juta orang sedunia. Indonesia lebih dari 75.000 nyawa.
Yang dahsyatnya adalah hampir 600 jiwa di antaranya adalah para kiai, para alim ulama, para ustaz kita. Dalam konteks Al-Ansor ini salah satu di antaranya adalah guru kita, ustaz kita, Ustaz Ali Abdul Bar. Semoga Allah terima iman Islamnya, Allah dapatkan pahala kebajikannya, dan Allah ampuni segala khilaf dosanya. Orang-orang yang ditinggalkan, yang dicintainya, semoga tabah insyaallah menghadapi ujian yang luar biasa. Hadirin rahimakumullah, karenanya maka tepat kiranya kalau khutbah singkat hari ini kita ingin mengambil tema kurban dan haji sebagai bekal terbaik untuk kembali. Kurban dan haji, dua bekal terbaik untuk kembali. Hadirin rahimakumullah, tema ini kita akan bedah menjadi dua bagian. Yang paling utama pertama adalah kita mulai dengan motivasinya terlebih dahulu. Yang kedua hikmahnya, lalu yang terakhir kita sempurnakan dengan doa bersama. Bila khusus untuk almarhum yang terdahulu kita. Hadirin rahimakumullah, kita mulai bagian yang pertama, motivasi kurban dan haji. Hadirin, alhamdulillah kita mendengar hari ini bahwa Al-Ansor ini luar biasa sudah makmurnya. Ada 15 ekor sapi, 7 ekor kambing yang dikorbankan tahun ini. Masya Allah luar biasa. Tapi hadirin, di banyak tempat yang lain masih banyak umat Islam yang masih belum terpanggil untuk beribadah kurban setiap tahun. Padahal kita tahu bahwa Al-Quran mendampingkan perintah kurban itu dengan sholat. Ayat surat yang sering kita baca dalam keseharian, Al-Kautsar surat ke-108, yang cuma 3 ayat ini menuntun kita betapa Allah mendampingkan perintah kurban itu dengan sholat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah anugerahkan kepada kalian nikmat yang banyak. Banyaknya bukan hanya banyak tapi banyak. Kautsar itu dari kata kasroh, kautsar dari kata kasir. Banyak banget menjadi kautsar. Banyak bahasa kita. Hadirin, kalau kita jujur kepada diri kita sendiri, maka setiap kita pasti merasakan betul bahwa rezeki yang Allah anugerahkan kepada kita ini jauh lebih banyak daripada kalkulasi, prediksi, estimasi kita sendiri. Gaji segitu-gitunya, tapi kok bisa untuk bangun rumah, nyicilnya, menyekolahkan anak-anak sambil menyicil kendaraan dan sebagainya. Hadirin rahimakumullah, maka benar Allah nyatakan Kautsar, Allah anugerahkan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Perintahnya cuma 2, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah karena Tuhanmu, untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkorban. Hadirin rahimakumullah, perintah berkorban didampingkan dengan perintah salat. Kalau kita umat Islam ada di antara kita mengaku muslim tapi tidak sholat, sudah pasti kita menganggap Islamnya belum benar, baru KTP-nya doangan saja. Tapi kalau ada umat Islam yang sudah punya kemampuan tidak mau berkurban, kok rasanya biasa-biasa saja pandangan manusia. Padahal perintah kurban didampingkan dengan perintah sholat. Hadirin rahimakumullah, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam wanti-wanti kepada kita semua, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musalla. Nabi katakan, siapa yang punya kemampuan rezeki tapi tidak mau berkorban, jangan dekat-dekat musalla. Seakan-akan orang yang sudah punya kemampuan tapi tidak mau berkorban terusir dari jamaahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang keras apa peringatan ini? Hadirin, katanya maka sampai-sampai Imam Abu Hanifah, satu di antara imam mazhab yang paling sepuh ini, beliau mengatakan kurban itu wajib bagi yang mampu, bukan lagi sunnah muakkad. Ini motivasi pertama, motivasi kurban. Hadirin, Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya pandai memerintahkan, Nabi sendiri menjadi teladan terbaik untuk berkurban. Beliau senantiasa berkurban, bahkan beliau kurbannya luar biasa banyaknya. Di tahun ke-10 Hijriah, di saat beliau berhaji, haji wada yang sekali-kalinya seumur hidupnya, beliau berkurban bukan 1, bukan 2 ekor unta, tapi 100 ekor unta. Dan itu termaktub dalam kitab-kitab hadis yang sahih mu'tabar. Hadirin rahimakumullah, nabinya berkorban 100 ekor unta. Kitanya umat Islam kok nggak mau berkorban 1 ekor pun. Hadirin rahimakumullah, kata Sayyidina Ali, Nabi sallallahu alaihi wasallam memotong sendiri hewan kurbannya 63 ekor sesuai dengan jumlah umurnya. Sisanya saya bantu baginda Nabi. Hadirin rahimakumullah, nabinya kurbannya luar biasa. Kalau 1 ekor unta 30 juta hari ini.
maka 100 ekor unta setara dengan 3 miliar rupiah. Malukah kita? Masihkah kita merasa mampu? Tidak malu untuk mengaku sebagai umatnya baginda Nabi. Nabinya berkorban 3 miliar, kitanya tidak mau berkorban 3 juta. Hadirin rahimakumullah, ini motivasi yang pertama. Motivasi yang kedua adalah haji. Hadirin, masih banyak umat Islam yang mengelak dari kemampuan haji itu dengan mengatakan tidak mampu. Ustaz, haji itu benar menjadi rukun Islam yang kelima, tapi kan bagi yang mampu, bagi yang sudah mampu melakukannya. Bahkan membawa-bawa dalilnya, ayatnya hafalkan. Ali Imran surah ketiga ayat 97. Allah nyatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Milik Allah, kewajiban bagi setiap manusia untuk berhaji ke tanah suci bagi yang siapa yang sudah mampu melakukannya. Demikian arti yang sering kita dengar, bagi orang yang mampu melakukannya. Hadirin rahimakumullah, sedikit hari ini kita belajar tentang bahasa Arab. Istata'a dari kata ta'ah, kata dasarnya tawa'a. Kata dasar ini kemudian berubah menjadi tatawwu dari kata yang sama ta'ah. Hadirin, ada tambahan ista di depan kata ini. Ta'ah mendapatkan tambahan huruf 3 huruf, ista, alif, sin dan ta. Maknanya banyak. 2 di antaranya yang sesuai dengan apa yang kita sampaikan adalah 1, ista itu berarti bermohon berharap. Litolab maknanya, bermohon berharap. Ghafara mengampuni, istaghfara mohon ampun, berharap ampunan. Tapi ada makna yang kedua. Makna yang kedua adalah litakalluf. Apa itu? Berusaha maksimal untuk mendapatkan. Ghafara mengampuni, istaghfara berusaha maksimal untuk mendapatkan ampunan. Kalau begitu, kalau ini kita terapkan dalam istata'a, itu artinya berarti bagi haji itu adalah bisa dilakukan bagi siapa? 1, bagi yang berharap bermohon kemampuan haji. Yang kedua, pada saat yang sama dia berusaha maksimal untuk mendapatkan kemampuan itu. Bukan bagi orang yang sudah mampu, bukan bagi orang yang sudah kelebihan duit. Sebab faktanya tidak ada rasanya orang yang kelebihan duit. Enggak ada istilah duit nganggur. Begitu gaji naik, cicilan nambah, penghasilan bertambah, keinginan meledak-ledak, enggak ada habisnya, enggak ada ujungnya. Hadirin rahimakumullah, kalau kita mau konsekuen, kalau hari ini kita bisa mencicil rumah 3 juta, 4 juta, 5 juta sebulan dalam 15 tahun. Kalau kita hari ini bisa mencicil 3 juta, 4 juta, 5 juta untuk mobil yang kita inginkan dalam waktu 3, 4, 5 tahun, maka cukup 1 tahun saja nyicil untuk berhaji. 3 juta kali 12 bulan sudah 36 juta, lunas sekian hanya. Hadirin rahimakumullah, mencicil rumah mampu, mencicil kendaraan mampu, tapi mencicil untuk berhaji mengatakan tidak sanggup, belum mampu. Alangkah naif cara berpikir kita. Hadirin rahimakumullah, kalau begitu benar, haji itu bisa dilakukan bagi orang yang mau lalu berusaha maksimal untuk mendapatkan kemampuan berhaji. Hadirin rahimakumullah, ini bagian yang pertama, motivasi kurban dan haji. Yang kedua, hadirin, hikmahnya apa? Hadirin rahimakumullah, khotib rangkai sekaligus. Hikmah pertama dari kurban dan haji adalah menunjukkan kebenaran keyakinan, menunjukkan kebenaran iman dalam diri kita masing-masing. Tidak ada orang yang berani berkurban, apalagi berhaji, kalau dia masih goyah imannya belum kuat. Iman, kurban dan haji menunjukkan ketakwaan kita kepada Subhanahu wa taala. Yang setiap hari, setiap kita sholat, kita memproklamirkan diri, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Jangankan cuma uang, jangankan cuma harta, bahkan sholatku, ibadahku, hidup dan matiku milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kemudian Allah minta sebagian rezeki kita untuk berkorban, minta sebagian uang kita untuk berhaji, kita kemudian sami'na wa ata'na, siap melaksanakannya. Maka kurban dan haji menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, yang kedua, kurban memiliki hikmah
berasal dari kata dasarnya quruba yaqrubu qurbanan. Artinya dekat, artinya kedekatan, mendekatkan diri. Mendekatkan diri kepada siapa? Dua sekaligus. Hablum minallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkurbannya itu. Yang kedua, pada saat yang sama hablum minan nas, mendekatkan diri kepada sesama manusia, sebab memang dagingnya disebar kepada seluruh manusia. Allah nyatakan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah katakan yang sampai kepada Allah bukan darahnya, bukan dagingnya, tapi ketakwaan kita. Adapun dagingnya disebar kepada sesama kita. Ada 3 asnafnya menurut fikihnya. Yang pertama untuk diri kita dan keluarga yang berkorban. Yang kedua sedekah untuk fuqara masakin yatama di lingkungan. Yang ketiga terakhir adalah hadiah kepada siapapun. Maka sebabnya itu orang kaya sekalipun boleh menerima kurban. Orang yang mampu sekalipun, non muslim sekalipun bisa menerima hewan kurban, daging kurban. Hadirin rahimakumullah, maka kalau begitu hikmah kurban adalah upaya agama untuk kita mendekatkan diri kepada sesama di lingkungan kita, pada saat yang bersamaan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, haji. Apa hikmahnya? Hadirin, tentu sangat banyak hikmahnya, tapi satu yang menjadi kunci adalah apa yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan pada saat beliau berkhutbah di padang Arafah. Nabi katakan, kullukum min Adam, inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid. Tuhan kalian satu, orang tua bapak kalian satu. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wa la ajamiyyin ala arabi. Tidak ada keistimewaan orang Arab di atas orang ajam non Arab. Tidak ada keistimewaan non Arab terhadap orang Arab. Wala li aswada wala li ahmar. Tidak ada kulit putih, kulit hitam, kulit kuning. Tidak ada perbedaannya. Illa bittaqwa, yang membedakan kita hanyalah ketakwaannya saja. Hadirin rahimakumullah, baginda Nabi 15 abad yang lalu, sebelum orang modern mengenal yang namanya Declaration of Human Rights, sebelum orang mengenal yang namanya HAM, hak asasi manusia, sudah mendeklarasikan dengan tegas bahwa umat manusia sedunia sama di hadapan Tuhannya, sederajat di hadapan Tuhan. Maka apa hikmahnya ini? Hikmah ibadah haji adalah pernyataan tegas agama bahwa kemuliaan manusia bukan karena rasnya, bukan karena etnisnya, bukan karena suku, bangsa, bahasa, budayanya, bukan, tapi hanya karena ketakwaannya saja. Alhamdulillah. Maka dengan landasan ini tidak ada satu manusia pun yang boleh menghina manusia lainnya hanya gara-gara perbedaan ras, bangsa, suku, bahasa, dan budayanya. Hadirin, surah Al-Hujurat mengajarkan kepada kita detail betapa agama menuntun kita. Jangan sampai kita melecehkan saudara kita, jangan sampai kita menghinakan saudara kita, sebab sesama manusia di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Subhanahu wa taala sama. Dan itulah ajaran haji. Kita berpakaian ihram putih-putih tanpa jakit, tidak ada yang berpangkat, tidak ada rakyat. Semua jenderal, semua bangsa dan bangsawan maupun rakyat jelata semuanya sama. Tidak ada rakyat, tidak ada konglomerat, tidak ada, semuanya sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah nilai hikmah terbaik dari ibadah haji. Jangan sampai kita melecehkan sama saudara sendiri. Hadirin rahimakumullah, ini bagian yang kedua, hikmah dari kurban dan haji. Bagian terakhir, hadirin, masya Allah, luar biasa. Allah menguji kita 1,5 tahun ini dengan musibah corona. Dan sebagaimana disampaikan dalam pembuka tadi, betapa banyak jiwa yang sudah berpulang menghadapnya. Hampir 600 diantaranya adalah para ulama, kiai, ustadz kita, khusus adalah guru kita di sini, Ustaz Ali Abdul Bar. Maka mari bagian akhir ini kita sama-sama berdoa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima iman Islam mereka. Allah melipat gandakan pahala kebajikannya. Allah ampuni segala khilaf afat dosanya, dan Allah catat mereka sebagai orang-orang yang syuhada. Sebab baginda Nabi SAW mengajarkan yang syahid bukan hanya yang meninggal di medan juang, tapi juga orang-orang yang terkena musibah, wabah, penyakit lainnya. Hadirin rahimakumullah, kita juga berdoa semoga keluarga yang ditinggalkan tabah menghadapinya dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tetap
tawakal, menyongsong masa depan. Insya Allah senantiasa ada solusi, senantiasa akan ada berikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka semua. Amin ya Allah rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fashalli li rabbikal wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima taqabbal minni wa minkum tilawat